Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Apa yang kita perkatakan itu yang terjadi dalam setiap pribadi kita. Saya percaya luar biasa juga penyertaan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Pada sore hari ini saya percaya kita sudah mempersiapkan sesuatu yang istimewa buat Tuhan. Kita sudah mempersiapkan sesuatu yang istimewa buat Raja di atas segala raja. Meskipun keadaannya mungkin hujan, tapi itu tidak menghalangi kita datang pada Tuhan. Dan saya percaya segala sesuatu yang kita kerjakan buat Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan perhitungkan. Sore hari ini akan berkat yang terbaik, yang teristimewa juga akan disediakan buat Bapak Ibu. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Selamat sore Bapak. Selamat sore Tuhan Yesus. Selamat sore Roh Kudus. Kami datang Tuhan sore hari ini ke dalam Tuhan kuasa. Kami beri yang terbaik. Apa yang sudah kami persiapkan Tuhan, kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami ingin mengagungkan Engkau, kami ingin tinggikan Engkau sore hari ini. Roh Kudus, kami undang Engkau hadir tengah-tengah kami. Beracara penuh. Engkau tutup muka tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Tuhan juga selidiki setiap hati kami. Bila Tuhan dapati suatu hal yang tidak layak dan kudus di hadapan, Tuhan ampuni kami. Supaya sore hari kami boleh tahir, kami boleh kudus, dan kami boleh layak ketika kami ada di dalam hadirat. Menyenangkan hati Engkau, mengalami Engkau secara pribadi. Roh Kudus ambil alih ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai akhir Engkau yang beri acara Roh Kudus penuh. Sore hari anak-anak-Mu datang kepada Engkau, ingin mengagungkan Engkau, ingin meninggikan Engkau. Ini hidup kami Tuhan sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Sungguh besar setiamu Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau luar biasa buat hidup kami. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami datang. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan
Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, amin, amin, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, amin, amin, amin. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Lebih lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan Yesus, Yesus. Inalamaya la 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 baya la 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 baya la baya la baya, inalamaya la 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 baya la 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 baya la baya la. Haleluya, 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 haleluya. Kira la baya la baya la 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 baya la 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 baya. Tiada kata yang bisa Tuhan lukiskan bahwa Engkau Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Perkasa Engkau Yesus. Hosana, 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 Hosana bagi Tuhan.
Hosana bagi Yesus, Hosana bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau sembah Engkau, kami mau agungkan Engkau, kami mau tinggikan Engkau, kami hanya mau senangkan hati-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami tertuju, roh kami hanya kepadamu Yesus. Mengalir di tempat ini, mengalir rohmu memenuhi tempat ini. Tuhan Yesus baik, Yesusku luar biasa, Yesusku dahsyat. Mengalir di tempat ini Tuhan, hanya Roh-Mu yang kuasa, Roh Kudus-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih-Mu luar biasa Tuhan, cinta-Mu luar biasa Yesus, kasih sayang-Mu luar biasa. Engkau dahsyat dan perkasa, Engkaulah gunung batu, kekuatan dan kota benteng menara berlindungan. Shirala baya la 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 baya la baya la baya la baya la baya la baya. Shirala la la baya la 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 baya. Shirala la baya la la baya la la baya sikira la baya la la baya la baya la baya. Haleluya, 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 haleluya. Lebih lagi, bawa hatimu lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Bila kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan sore hari. Tuhan kami rindu, Tuhan kami rindu. Hati kami hanya penuh dengan Roh-Mu, penuh dengan hadirat-Mu, penuh dengan hadirat-Mu Tuhan, penuh dengan hadirat. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, saudari. Kami rindukan kehadiran-Mu. Kami merindukan kehadiran lebih dalam. Roh kami lebih bergairah lagi di hadapan. Lebih lagi Roh Kudus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah,
Jehu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, Jehu, glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Angkat hatimu di hadapan Tuhan sore hari ini, bahwa segala sesuatu hanya bagi Dia. Segala kemuliaan, kejayaan, kemasyuran hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Glory, 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 glory. Glory, glory, haleluya. Saja untuk kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya, Jehu, glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya, amen. Glory, glory, haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya, amen. Glory, glory, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, lebih lagi, glory, 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 haleluya. Yes Tuhan, glory, glory, haleluya, amen, amen, amen. Glory, glory, haleluya, haleluya, Jehu, haleluya, Jehu, haleluya, Jehu. Ramai, Engkau layak Tuhan, Engkau layak terima pujian sampai selama-lamanya Tuhan. Kami hanya mau sembah Engkau. Tidak ada yang lain Tuhan yang dapat menjamin kehidupan yang kekal. Hanya Engkau saja Tuhan kami Yesus Kristus. Sore ini kami mau lebih lagi Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Terus buat roh kami semakin bergairah untuk mengagungkan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami buka, kami mulai ibadah raya sore ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu terkasih? Masih kuat berdiri? Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita tidak hanya dipanggil, tapi kita dipilih. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Dipilih, amin, dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, amin, dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, oh
terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, amin. Kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih, amin, dan dikuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dia, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi katakan, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, amin. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, tidak membedakan siapa kita. Kita rambutnya lurus atau rambutnya keriting, Tuhan tidak membedakan itu. Tapi Tuhan memilih kita dan memanggil kita untuk jadi umatnya. Kita sama-sama mau berjoget buat Tuhan sore hari ini, amin. Kita mau berjoget buat Tuhan sore hari ini, amin. Haleluya. Hitam atau putih, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama bergoyang buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Dengan iman katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Dengan iman katakan, tanpa memandang suku bangsa, semuanya berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, hitam atau putih, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Sekali lagi, hitam atau putih, perut gendut atau perut tipis,
hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau perut gendut, perut tipis, semuanya disayang Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, tunjuk kanan kiri saudara. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semuanya berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu dengan iman, tanpa memandang suku bangsa, semuanya berharga di mata. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, amin, tanpa memandang suku bangsa, semuanya berharga di mata Tuhan, tanpa memandang suku bangsa, semuanya berharga di. Sekali lagi katakan, tanpa memandang suku bangsa, semuanya berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa buat kami. Engkau memilih kami dan memanggil kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak terkasih. Tuhan sudah memanggil kita dan memilih kita. Tuhan tidak memandang kita siapa. Mungkin latar belakang kita banyak dosa, latar belakang kita seperti apa, tapi Tuhan memandang kita itu berharga di hadapan Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, saya sedikit bersaksi. Mengakhiri tahun 2022, sudah diumumkan bahwa mengawali tahun kita akan menabur buah sulung buat Tuhan. Ya, di akhir 2022 saya cuma bilang, Tuhan, saya hanya minta benih buat Tuhan. Terserah Tuhan yang ngasih berapa benih. Karena di akhir tahun 2022 benar-benar luar biasa penyertaan Tuhan. Tuhan izinkan suatu pelayanan terjadi atas hidup saya. Tuhan izinkan ini dan itu. Dan juga Tuhan juga keuangan benar-benar setengah siong. Tapi Bapak Ibu Gembala sudah dapat firman bahwa kita akan menabur untuk buka tahun. Pas Natal Tuhan, iki cek zong, naburnya tinggal 1 minggu lagi. Saya harus bagaimana? Terserah Tuhan, pokoknya pasrah. Tuhan, saya sudah belajar untuk mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan buat saya. Saya nggak nuntut, terserah Tuhan mau gimana. Yang penting besok minggu saya nabur ada benih Tuhan. Ya, saya berjalan dengan iman, karena setelah Natal ini dan itu selesai, saya masih kerja 3 hari. Saya cuma bilang, Tuhan, ijek kerja 3 dino, secara matematika dapat hasil lah untuk menabur. Ya, puji Tuhan, ada berkat, ya nggak seberapa. Tuhan ini nek didom ini untuk persembahan, ini untuk perpuluhan, lah kok menaburi sakpiro. Terus untuk saya sepanjang minggu ini gimana? Terus akhirnya ya sudah, saya belajar taat sama Tuhan, saya nabur, saya sudah ngasih persembahan ini, perpuluhan saya sudah silihkan, sudah saya kembalikan.
Ini untuk nabur Tuhan. Sesuk urusannya Tuhan iki aku, saya bilang gitu. Soalnya sesuk ki genah nyambut gawe tapi ndak bawa uang. Puji Tuhan, saya belajar nabur, saya belajar taat. Anak saya, "Le kowe didet piro?" Saya bilang gitu kan. Saya punya uang segini, Pak. Seminggu ku ajar nabur ya. Sithik ra apa-apa. Lah mur sithik lho, Pak. Ora apa-apa, belajar nabur. Papa ya sithik wong Tuhan kasih biji segini. Tak tabur. Oke, saya ajari anak untuk taat. Puji Tuhan, ketika saya belajar nabur dari ketaatan itu, saya nggak nyangka juga. Ketika saya masuk kerja, bosnya, sing Natalan pos rampung, dia bilang gitu. Pun bos saya bilang udah selesai. Tapi nanti masih ada event lagi. Tanggal 8 itu masih ada Natal setelah minggu Natal anak-anak. Saya bilang, oh iya. Tapi belum bekerja toh. Ya masuk. Puji Tuhan. Apa yang saya tabur hari tanggal 1 minggu pertama itu, ternyata saya juga nggak nyangka Tuhan menyediakan banyak hal. 6 bulan ke depan saya sudah disediakan berkat oleh Tuhan. 6 bulan ke depan itu saya sudah sampai setelah Lebaran, Tuhan sudah sediakan berkat buat saya. Berkat pekerjaan saya itu, kan saya itu ngecat mobil. Itu sudah ada planning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 1 bulan kan saya selesainya 1. Tuhan sudah sediakan 6. Itu Tuhan, saya naburnya sedikit loh Tuhan. Tapi kok Tuhan kembalikan. Sampai 6 bulan ke depan saya tidak bingung lagi tentang pekerjaan. Cuma Tuhan bilang begini, "Kowe nek dikon taat ya taat to." Dia bilang gitu. Tapi mur sithik, saya bilang kan saya masih ngeyel. Lah mur sithik loh Tuhan yang saya tabur. Tapi kok Tuhan ganti banyak. 6 bulan ke depan Tuhan sudah sediakan berkat buat saya. Saya bilang sama istri saya, "Ma, kita itu naburi sithik sama Tuhan. Tapi kok Tuhan ganti banyak ya. Tidak hanya sedikit, tapi 6 bulan ke depan Tuhan sudah sediakan berkat buat kita sekeluarga." Saya bilang, saya nangis sama Tuhan, "Tuhan terima kasih, ampuni saya kalau saya itu mengira apa yang saya tabur itu kecil. Ternyata Tuhan, apa yang saya tabur itu Engkau anggap berharga." Dan saya bersyukur Bapak yang terkasih, buat Bapak Ibu Gembala yang terus support saya. Firman-Nya mengatakan bahwa yuk tabur maka kamu akan menuai. Bila kamu nabur banyak, kamu akan menuai banyak juga. Dan saya saksikan dan saya imani. Hari ini sudah berjalan 3 minggu. Ini minggu ketiga. Dan saya masih merasakan berkat Tuhan. Dan ada berkat-berkat lain. Saya bilang, enggak bisa Pak. Saya bilang, ada pekerjaan harus saya tunda. Enggak bisa. Masih lama, kalau mau ngantri monggo. Tapi kalau enggak ngantri enggak apa-apa. Karena pekerjaan saya harus ngantri. Saya bilang gitu. Saya semakin dibuat Tuhan terpesona oleh Tuhan. Dan saya terus bersyukur buat supportnya Bapak Ibu Gembala yang support saya. Terus jaga ketaatan dan kesetiaan. Hari ini Tuhan, saya rindu Bapak yang terkasih. Apa yang kita tabur waktu itu, imani, itu yang akan terjadi dalam kehidupan Bapak yang terkasih. Saya percaya Tuhan tidak mau berhutang pada kita semuanya. Dia akan kembalikan. Tidak hanya apa yang Bapak Ibu tabur, tapi berlipat kali ganda. Itu janji Tuhan. Sore hari ini kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita mendengar dan menerima taburan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati kita masing-masing, supaya firman itu boleh tumbuh di dalam kehidupan kita, sehingga bertumbuh dan berbuah lebat, dan buah itu bisa dinikmati banyak orang. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku Tuhan. Haleluya Roh.
Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Kau berbicara kepada kami, saudari di Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang double porsi. Setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan hari ini, kami boleh mengerti dan kami boleh mengerjakan setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan. Di altar-Mu Tuhan kami nyembah. Ku buka hati untuk jamahan. Waktu kami serahkan buat Bapak Gembala. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Lebih sungguh lagi katakan, ku buka hati. Mari sungguh-sungguh membuka hati kita untuk Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan yang bekerja atas setiap kehidupan kita. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Kau ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Lagi katakan, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam bayar, Engkau aku yang
terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Engkau besar, Engkau agung, Engkau mulia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oralah masyanara masyikira. Biarlah rohmu terus bekerja di tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan, dan kami mendambakan Engkau, kami merindukan Engkau Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan, kami sungguh-sungguh mendambakan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Kau bekerja atas kami, Kau bekerja atas kami Tuhan, Kau berkarya atas kami Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami siapkan hidup kami untuk kami menerima setiap kebenaran firman pada sore hari ini. Dan biarlah kami semua ya Tuhan akan hidup dalam anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau bekerja lebih dahsyat lagi atas kami semua. Berkaryalah ya Tuhan di tengah-tengah kami lebih lagi. Dan biar setiap firman yang Tuhan sampaikan dan ajarkan kepada kami dapat kami mengerti, kami terima dan kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Makasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesempatan yang indah kita boleh bersama-sama ada saat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Masih melanjutkan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita semua tentang tahun tidak tergoncangkan. Kemarin kita telah belajar tentang kekudusan Bapak Ibu Saudara, dan cara menjaga kekudusannya di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama itu tentang saksi. Bagaimana ada banyak para saksi, yaitu orang-orang kudus, pahlawan-pahlawan iman yang menyaksikan kita, sehingga kita itu disupport, sehingga pada akhirnya itu akan mendorong kita untuk kita yuk benar-benar jaga hidup dalam kekudusan. Lalu tanggalkan beban itu tonjolan, pinjolan, sesuatu yang sepertinya remeh-temeh gitu ya, tetapi itu bisa berbahaya karena bisa mencemari kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Lalu tanggalkan dosa. Kemarin kita sudah belajar dosa itu tidak hanya sekedar meleset dari sasaran, tetapi ketika ada sesuatu yang tidak sampai pada apa yang Tuhan kehendaki, itu pun menjadi dosa. Artinya mari kita akan belajar sama-sama bahwa ada hal-hal yang dalam hidup ini harus benar-benar diperhatikan supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Begitu. Kita melanjutkan sedikit tentang dosa Bapak Ibu Saudara. Ayatnya di dalam 1 Yohanes 6 ayat yang 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Pengertiannya sederhananya begini Bapak Ibu Saudara, ada dua jenis. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang bisa diampuni. Nanti kita akan lihat ayatnya. Tapi ada dosa yang mendatangkan maut. Ini adalah dosa yang tidak terampuni. Nah makanya Bapak Ibu Saudara perlu hati-hati, perlu benar-benar belajar lebih dalam, lebih banyak, supaya dalam konteks kita menjaga kekudusan, supaya kita tetap tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kemarin kan kita belajarnya begitu, supaya kita berada dalam kerajaan tak tergoncangkan, salah satunya harus jaga hidup dalam kekudusan. Cara jaga hidup dalam kekudusan salah satunya kemarin kita sudah belajar adalah tanggalkan dosa.
Nah, ada dosa yang bisa diampuni, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi maksudnya ayat 17 jangan dihilangin ya Bapak Ibu Saudara. Semua kejahatan adalah dosa. Jadi jangan dikira bahwa kan ada dosa yang tidak mendatangkan maut, berarti nggak apa-apa dong aku berbuat dosa, gitu loh saudara. Jangan, ayat 17 jangan hilang ya. Semua kejahatan pasti dosa dan hukuman dosa pasti maut, itu kata firman. Cuman kalimat ini jangan dianggap sebagai ya udah dong kita bisa berbuat dosa, ada dosa yang tidak mendatangkan maut, gitu kan. Tidak yang seperti itu, bahwa semua yang jahat adalah dosa, berarti upahnya dosa adalah maut, kata firman Tuhan. Namun ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ini yang harus kita pahami. Nah, apa itu Bapak Ibu Saudara? Markus 3 ayat 28 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Dosa yang diampuni apa? Hujat, kata-kata sembrono, intinya semua hujat, penghujatan yang dilakukan oleh manusia, kecuali dia menghujat Roh Kudus, itu masih bisa diampuni. Tapi kalau seseorang sudah mulai menghujat Roh Kudus, ini yang susah diampuni. Nah, ini agak dalam. Saya tidak bisa memberikan ukuran seperti apa yang namanya hujat Roh Kudus atau seperti apa yang namanya hujat anak-anak manusia. Saya tidak bisa memberikan ukuran karena itu kedaulatan Tuhan, saya tidak berani. Tapi yang jelas begini Bapak Ibu Saudara, pemahaman saya tentang hujat Roh Kudus adalah secara sadar orang menolak karya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Secara sadar tidak mengakui, bahkan mungkin mengolok-olok karya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Itu menjadi hujat Roh Kudus. Itu tidak akan pernah bisa lagi diampuni. Kalau sekedar, bukan sekedar, ini nggak boleh juga sebenarnya, tapi bahasanya kan begitu supaya agak dibayangkan lebih enak gitu ya. Kalau orang itu murtad, meninggalkan Tuhan selama tidak menghujat Roh Kudus, pada saatnya nanti kemudian dia sadar, dia bertobat, dia minta ampun, Tuhan ampuni dan dia pasti akan diselamatkan. Tapi kalau pada saat dia mungkin murtad atau bahkan nggak murtad saja, dia menghujat Roh Kudus, itu tidak akan pernah bisa diampuni. Tapi ingat ya, kembali ke ayat 17 yang tadi ya Bapak Ibu Saudara, ingat loh ya, ini jangan dihilangin. Jadi enggak apa-apa kok hujat anak-anak manusia itu masih bisa diampuni. Ya udah deh, ngomong kotor, ngomong sembrono, ngomong yang enggak bagus gitu kan, sembarangan ngomongnya misalnya begitu, enggak apa-apa kan? Jangan, hati-hati karena kejahatan itu dosa. Jadi ngomong kotor pun sebenarnya dosa, cuma masih bisa diampuni. Makanya kemarin kita belajar banyak bahwa ayo pengakuan dosa. Pengakuan dosa bukan dalam arti yang gimana gitu ya, maksudnya sadar dong bahwa kita harus sadar, oh ya omonganku kok nggak bagus, omonganku kok jelek, omonganku kok negatif, aku kok khawatir, aku kok cemas, aku kok takut. Itu semuanya harus dimintakan pengampunan kepada Tuhan. Sebab tanpa pengakuan dosa tidak ada tidak ada pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Maka setiap dosa yang bisa diampuni harus dimintakan pengampunan kepada Tuhan supaya mendapatkan pengampunan. Nah, jadi tentang dosa ini Bapak Ibu Saudara, ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, beberapa saya melihat fenomena, saya tidak tahu apakah itu memang hari-hari ini memang bermunculannya itu, terjadinya itu hari-hari ini, atau beritanya yang munculnya baru hari-hari ini, sementara kejadiannya mungkin sudah sangat lama sekali, saya tidak tahu. Tapi yang jelas yang saya perhatikan hari-hari ini adalah begitu banyak media sosial yang menyiarkan, yang menyampaikan, ada banyak begitu dulunya pendeta
yang kemudian berpindah keyakinan, dan kemudian dia mulai menceritakan sisi buruk dari Alkitab, kesalahan-kesalahan Alkitab, ketidakbenaran menurut mereka dari Alkitab. Itulah sebabnya kenapa aku pindah, Alkitab itu begini dan seterusnya dan sebagainya. Bahkan ada yang menghina gitu ya, menghina, dan pada akhirnya ya sudahlah, itu kasih Tuhan kiranya melimpah atas mereka semua. Nah, apakah itu bagian dari menghujat Roh Kudus? Nah, itu yang saya tidak bisa memastikannya, karena kan saya tidak mengerti apakah dalam hatinya dia menolak Roh Kudus secara terang-terangan. Dengan begitu mereka berpindah keyakinan, secara otomatis kemudian dalam hati dan pikiran mereka menolak Roh Kudus, mereka menghujat Roh Kudus. Itu yang saya tidak tahu. Karena saya nggak tahu kebenaran itu, maka saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka tidak akan diampuni. Selama mereka tidak menghujat Roh Kudus, hari ini mungkin mereka sedang meninggalkan Tuhan, berpindah keyakinan. Selama tidak menghujat Roh Kudus, menurut saya berdasarkan ayat ini, Tuhan masih bisa akan mengampuninya. Tetapi kalau dia kemudian sudah menghujat Roh Kudus, bahkan ketika dia tubuhnya ada dalam gereja, tapi hati pikirannya telah menghujat Roh Kudus, itu yang tidak dapat pengampunan dari Tuhan. Nah, kategori menghujat Roh Kudus ini, ya mohon maaf, saya juga tidak bisa menerangkan secara detail dan gamblang, karena bentuk penghujatan itu yang seperti apa yang dianggap oleh Roh Kudus sebagai penghujatan, itu kan bukan kewenangan saya. Itu yang tahu Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang ngerti ini sikapnya sudah menghujat, ini sikapnya belum. Itu kan Roh Kudus yang tahu, karena itu berhubungan dengan pikiran dan hati yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Mulutnya mungkin tidak pernah ngomong dan dilihat orang, tapi mungkin pikiran hatinya dinilai Roh Kudus sendiri, itu sudah bentuk penghujatan kepadanya. Maka Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, kita harus betul-betul jaga generasi kita. Maksudnya ya hidup kita tentu kita jaga agar tetap dalam kekudusan. Maksudnya jangan pernah berkata-kata yang berbau-bau kayak melawan Tuhan. Mana sih, mana sih Tuhan, mana pertolongannya. Nanti kalau itu ternyata dinilai sebagai oleh Roh Kudus yang menilai, bukan manusia. Nggak bisa, menurut saya nggak bisa dinilai manusia. Yang bisa menilai cuma Roh Kudus, karena menghujat Roh Kudus. Ternyata waktu orang ngomong kayak begitu, ya termasuk tadi teman-teman kita yang dulu ikut Tuhan terus tiba-tiba beralih keyakinan karena menurut mereka tidak menemukan kebenaran dalam Alkitab. Tapi ternyata omongan mereka itu dinilai oleh Roh Kudus sebagai penghujatan. Nah, itu mereka sudah tidak dapat ampun lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang mengerikan. Itu yang mengerikan. Bahkan begini, ada cerita begini, Bapak Ibu Saudara. Ini saya nggak pernah ngalami, tapi cuma dengar cerita orang. Kebetulan memang ini adalah gembalanya adalah teman-teman, maksudnya saya kenal gitu ya, saya tahu bahwa dia pernah ngingetin sama jemaat yang dia gembalakan, ayo Pak beribadah gitu ya, belum berangkat. 2 kali diingetin, ayo Pak beribadah, belum berangkat. Dan dia kasih ultimatum cuma 3 kali mengingatkan. Yang ketiga kali dia ngomong, Pak ayo ibadah. Saya cuma ngomong 3 kali Pak, Anda tidak berangkat ibadah, nanti Anda tanggung resikonya. Saudara tahu, tetap belum berangkat ibadah, tahu-tahu sakit. Waktu dia sakit, dia datang kepada Pak Pendetanya, gembalanya, Pak aku mau gini-gini, maaf Pak, saya sudah 3 kali ngasih tahu jenengan, Anda tidak mau datang sama Tuhan, maka selesai sudah, mati saudara. Nah, ini yang apakah bentuk penghujatan kepada Roh Kudus yang saya tidak tahu. Tapi faktanya begini, dia dieleke untuk datang ibadah sama Tuhan 3 kali nggak berangkat. Dan oleh karena 3 kali ketidaktaatannya dan peringatan 3 kali itu tidak dia hiraukan, maka dia jadi sakit dan pada akhirnya mati. Nah, kalau pada akhirnya itu dianggap sebagai oleh Roh Kudus sebagai penghujatan, ya berarti dia akan mati dalam kebinasaan. Maka Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama jangan dablek. Amin. Amin. Jangan dablek. Kalau dikasih tahu, kasih tahu keluarga-keluarga juga. Ayo setia beribadah. Ayo berangkat ke gereja kebaktian. Nanti kalau sudah 3 kali, tapi kan saya nggak pernah ngomong 3 kali ya kan.
Saya cuma ngeleke ayo gitu kan, ayo gitu kan saudara. Mbok ngantek meniren to paribasane ngene ngomong ayo terus gitu kan. Ya. Tapi kalau teman saya itu selalu begitu. 3 kali tak eleke ora gelem selesai. Dan hasilnya hampir selalu begitu. 3 kali nggak mau selesai, sakit pasti. Gitu loh saudara. Nah, ini yang kita harus paham. Makanya maksud saya adalah begini cara memahaminya. Bahwa ayo jangan sampai kita punya sebuah cara berpikir, sikap hati dan sikap tubuh yang tidak setia sama Tuhan. Sebab pada satu titik, apalagi kalau itu sebuah perkataan, percaya mana Tuhan katanya bisa memberkati aku. Ya dalam konteks kasus tertentu ada orang-orang yang pernah ngomong begitu, dapat kemurahan dan anugerah Tuhan sehingga dia tidak binasa melainkan bertobat. Ada gitu kan, ada. Tapi cuma jagani bahwa ternyata omongan-omongan yang kayak begitu dianggap oleh Roh Kudus sebagai penghujatan, itu yang berbahaya. Olehnya dalam rangka menjaga kekudusan supaya tetap ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, hati-hati dengan sikap hati, hati-hati dengan sikap pikiran, cara berpikir, hati-hati dengan ucapan. Jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya kayak nggak percaya sama Tuhan atau ngelawan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Supaya nggak jatuh dalam dosa ini. Ya sekali lagi nggak bisa dinilai oleh manusia karena ini Roh Kudus yang punya. Tapi kasus-kasus yang sudah saya sampaikan, saya ceritakan, kiranya itu bisa menjadi bayangan kita. Ini bahaya. Jadi kekristenan itu benar-benar nggak main-main, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Serius, nggak bisa main-main. Karena ini bentuknya ngeri sekali. Oke, kita lanjut di ayat yang ke-1 Bapak Ibu Saudara dari Roma 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, kita ulang ayat kemarin ya. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ini melanjutkan. Kemarin kita sudah belajar bagian awalnya, ada dosa beban yang tadi sudah saya singgung di depan, kita ngulang sedikit. Nah, sekarang kita lanjut ayatnya. Jadi dalam rangka menjaga kekudusan, ayat ini juga penting. Kenapa? Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi setelah kita tanggalkan dosa, kita tanggalkan beban yang begitu merintangi, terus selesai? Enggak. Ternyata ada hal yang perlu kita lakukan untuk jaga kekudusan itu. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya sedikit berbeda. Berlomba di kalimat awal tadi, di kata awal tadi, itu sesungguhnya dalam bahasa aslinya artinya berlari. Jadi kalau saya ulang bahasanya, kira-kira tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi dan larilah. Bukan berlombalah, gitu kan? Larilah. Nah, ini bagaikan kalau itu diibaratkan dalam sebuah perlombaan adalah kata ini bermakna mengerahkan seluruh kemampuan. Ada usaha yang keras yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan atlet, tapi yang pernah saya dengar, mereka harus mendisiplin istirahat. Waktu tidur itu benar-benar harus 8 jam. Apalagi kalau mau ada pertandingan, Bapak Ibu Saudara, itu ya, itu harus benar-benar dijaga pola istirahatnya, pola makannya, menu makannya, makanannya setiap hari dalam 1 minggu itu juga harus diperhatikan. Intinya semua makanan harus membuat tubuhnya semakin sehat dan semakin kuat. Itu pola makan, pola istirahat, pola pikir. Maksudnya para olahragawan, atlet-atlet itu yang mau bertanding di karantina supaya nggak stres, dan tidak tahu bagaimana caranya membuat mereka nggak stres gitu ya. Padahal kalau tiap hari pegangnya raket doang gitu ya, kalau saya ya stres juga gitu kan. Soalnya tiap hari cuma ngertinya raket sama kok, raket sama kok, raket sama kok gitu kan. Stres juga menurut saya begitu. Apalagi pemain sepak bola, stres enggak? Stres lah. Perhatiin saja, bola 1 direbutin orang 22 gitu kan. Itu kan orang stres itu. Nah, bercanda ya. Nah, intinya begitu, di manajemen kejiwaannya supaya tidak stres.
Lalu ditambah latihannya, kedisiplinan dalam latihan, karena tidurnya harus diatur 8 jam, bangun jam berapa, ngapain aja lah, itu berlatih terus. Dan itu latihan yang mereka lakukan bukan sekedar latihan yang kalau menurut kita mungkin ya main badminton yuk keteplak, enggak. Teknik-teknik itu dilatih terus setiap hari, bahkan teknik yang sama bisa diulang dalam setiap hari. Itu terus dilakukan sebagai daya upaya untuk mereka bisa bertanding dengan baik dan hasilnya adalah kemenangan. Maksudnya adalah begini Bapak Ibu Saudara, kalau berlari itu dalam artian tadi kita belajar tentang kekudusan, maka untuk kita bisa jaga hidup dalam kekudusan harus ada daya upaya yang begitu kuat untuk mencapai sesuatu, yaitu kekudusan. Harus melatih diri dari segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, melatih diri terhadap segala sesuatu untuk mendatangkan perkenanan Tuhan, mendatangkan hidup dalam kekudusan, melatih, berupaya, ada usaha yang keras supaya hidupku tetap ada dalam kekudusan. Jangan membiarkan sesuatu terjadi begitu saja tanpa ada penyesalan akibat dosa yang dilakukan oleh seseorang. Habis bohong gitu ya biasa aja misalnya saudara ya, habis ngelirik cewek yang lain padahal dia sudah pria beristri misalnya begitu, itu dianggap biasa saja tanpa pemberesan. Habis ngambil milik orang lain tanpa pemberesan biasa aja. Habis nyimpen sakit hati tanpa pemberesan terus jalan terus hidupnya. Habis datang ibadah telat, habis datang doa telat, biasa aja hidupnya tanpa pemberesan kepada Tuhan, misalnya seperti itu. Kan kemarin ada benjolan saudara ya, dosa-dosa yang tidak kita sadari kadang-kadang itu sesuatu yang salah, ketidakdisiplinan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai gitu ya, ada usaha, ada upaya yang begitu rupa untuk mencapai kata kudus itu dalam hidup kita. Itulah yang namanya ayo berlari, setelah tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi, ayo berlari, ayo usaha kuat, ayo usaha keras, ayo berjuang dengan sungguh-sungguh. Tidak mudah ya, karena manusia sifatnya selalu cenderung berbuat dosa. Tapi setidaknya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sadar, nggak bisa lagi aku kayak gini, nggak bisa lagi aku hidup terus menerus seperti ini. Kenapa? Aku akan hidup tidak dalam kekudusan kalau begini. Padahal supaya bisa menikmati berkat anugerah dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, salah satu yang harus kita lakukan adalah jaga kekudusan. Maka harus ada usaha yang kuat. Saya pakai firman Tuhan selalu ini, ngomongnya begini kan, kalau maaf bicara, kalau matamu membuat kamu berdosa, cungkil, buang. Lebih baik kamu ke surga tanpa mata daripada kamu mempertahankan matamu tapi kamu berdosa, dan itu artinya kamu kehilangan hidup yang kekal. Kalau tanganmu, kalau kakimu, kalau HPmu, kalau hobimu, kalau kesukaanmu membuat kamu jatuh dalam dosa, buang jauh-jauh. Lebih baik kamu gak punya itu semua, gak melakukan itu semua, daripada kamu pertahankan itu tapi hidupmu dalam dosa. Buang. Kasih tahu kanan kiri, katakan buang. Tapi ini serius, ini serius. Mungkin saudara, saya pernah ngomong di sini, maksud saya di mimbar. Mungkin saudara lupa atau masih ada yang ingat. Saya punya teman pernah melayani seorang wanita, gadis kerasukan setan, betul-betul kerasukan setan, manifestasinya ngeri sekali. Waktu kemudian ditanya sebelum setannya dikeluarkan dari seseorang ini, teman saya sempat tanya, kamu masuk dari mana? Oh kamu bisa kayak gitu, kamu masuk dari mana? Saya pernah nanya seseorang juga yang kepanjingan setannya setan bentuk ular, dia melet-melet gitu saudara, sementara saya mau layani pelepasannya dia melet-melet gitu, kayak ular gitu.
Saya tanya sama dia, kowe kok iso mlebu wong ndi to? Lah setannya ngomong, saya sudah di kamar ini cukup lama, saya sudah ngincer keluarga ini, tapi keluarga ini tidak sadar-sadar gitu saudara. Walah lah, ini saya juga kaget. Ini ada keluarga Kristen, ya memang tidak semuanya Kristen. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara hati-hati lo ya. Kalau ada anggota keluarga yang belum kenal Tuhan, doa jenengan yang sudah kenal Tuhan ini harus banyak-banyak doa. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Serius, kalau jenengan yang sudah kenal Tuhan ini enggak banyak-banyak berdoa tenanan, setan itu bisa tinggal di rumah Anda nanti. Nah, pengalaman ini tadi, dia sudah ada lama di situ, tapi keluarga ini enggak sadar-sadar loh. Dan memang saya lihat sih kekristenannya ya enggak terlalu tenanan gitu loh saudara. Ya kebaktian kadang kolo gitu, geleme lah. Nek pengen lagi mangkat, ra pengen ya ra mangkat, wah ya wis. Saya ya sudah gitu. Nah, kapan dia masuk? Waktu anak ini yang saya layani ya. Waktu anak ini sedang rodok loro, rodok meriang, turun neng kamar di mana setan itu ada di situ. Ya udah masuk dia. Makanya Bapak Ibu Saudara dalam kondisi sakit tetap sembah Tuhan, katakan amin. Tetap sembah Tuhan. Kalau enggak bahaya. Lemah fisik bisa menyebabkan lemah roh. Lemah fisik bisa menyebabkan lemah roh. Makanya sedapat-dapatnya dalam kondisi sakit tetap sembah Tuhan, tetap berdoa. Amin. Tetap berdoa. Nah, kembali ke contoh teman saya. Masuknya kamu lewat mana? Setan itu bilang lewat boneka. Nggak tahu bagaimana, mungkin saya mengimajinasikannya bahwa si anak ini menganggap seperti boneka itu seperti teman yang diajak ngobrol gitu kan, gawe ke gelas-gelasan, diajak lungguh bareng meja, bonekanya toto ngarep meja kayak gelas gitu. Ayo minum. Jadi boneka itu diajak ngomong. Ini imajinasi saya loh ya, tapi mungkin bukan yang seperti itu, saya tidak tahu. Kira-kira mungkin seperti itu. Jadi dalam jiwanya, dalam jiwa si gadis itu, boneka itu sebagai temannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setan itu masuk dalam dirinya. Nah, akhirnya ketika dilepaskan dalam nama Yesus, setan keluar. Dia pesan sama anak gadis ini, semua bonekamu bakar, karena medianya dulu lewat ini. Loh, bonekanya nggak salah. Saudara juga nggak usah buang boneka kalau memang bonekanya saudara itu nggak jadi media setan gitu loh. Dalam kasus konteksnya dia, bonekanya harus dibuang. Dan dalam konteksnya dia, karena setan itu pernah masuk ke dalam dirinya lewat boneka, maka memang nggak boleh bersentuhan dengan boneka, kecuali memang ya dalam konteks khusus pengurapannya sudah begitu kuat, kuasa Tuhan sudah begitu kuat, mungkin dia sentuh boneka lagi nggak apa-apa. Tapi yang mau saya sampaikan seperti yang firman Tuhan bilang, kalau matamu bikin kamu berdosa, kalau si boneka itu bikin kamu berdosa, buang bonekanya. Kalau Free Fire, Mobile Legend, apalagi sekarang yang paling lagi ngetren apa nih? PUBG, lato-lato. Tapi serius, kalau gara-gara, saya tidak tahu sih apakah lato-lato itu bisa membuat orang jadi kemasukan setan dan berbuat dosa gitu ya. Bisa jadi gitu ya, gara-gara main lato-lato wanyel wantem kayak kancane mak ceplok gitu kan, ya ini buat dosa, ini buang lato-latonya. Tapi serius, apa yang membuat seseorang jatuh dalam dosa? Apa yang membuat seseorang menjadi tidak fokus sama Tuhan? Apa yang membuat seseorang menjadi malas untuk maju dalam Tuhan, yang menyebabkan kekudusannya tercemari di hadapan Tuhan? Buang semuanya. Harus, karena tidak bisa tidak. Firman Tuhan yang ngajari, kalau matamu, loh ini mata loh sudah. Firman Tuhan itu ngomongnya jelas, maksudnya ya jelas begitu. Ini bukan perumpamaan, bukan istilah, tapi Tuhan ngomongnya vulgar. Kalau memang mata jasmani ini bikin kamu berdosa, cungkil saja, buang, supaya kamu nggak berdosa karena itu. Nah ini kan cuma Mobile Legend, PUBG, tinggal hapus dari HP, selesai kan, HP-nya tetap kan. Anak-anak muda yang ngerti katakan amin. Karena jelas
kayak Mas Romi, kayak Mbak Retno, kayak yang lainnya yang sudah sepuh-sepuh nggak mungkin lah main PUBG gitu kan saudara. Itu kan angkatannya Efra, Nanda, Mbak Christine nggak tahu masih atau tidak, gitu kan, Yofi. Tapi serius, setan itu bisa pakai apa saja. Intinya kalau itu sudah mengikat dan menyeret seseorang pada tindakan dosa, harus disingkirkan. Kalau programnya, aplikasinya nggak bisa disingkirkan, nggak bisa, HP-nya yang singkirkan. Harus berani tegas. Kita nggak bisa lagi hidup membiarkan dosa tetap ada. Katakan amin. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ini serius. Karena apa? Ada upaya. Kalau kita mau benar-benar hidup dalam kekudusan, berlari, usahanya kenceng, usahanya kuat. Lalu ada tadi kata tekun, berlomba dengan tekun. Dalam bahasa aslinya itu seperti orang yang setia, tidak menyimpang dari tujuan iman, bahkan oleh pencobaan dan penderitaan yang besar sekalipun. Jadi tekunnya tuh gini loh saudara. Jadi sekalipun ada tekanan yang besar, ada hambatan yang besar, ada pencobaan yang besar, bayangkan saja ibarat kata ada banjir yang sangat deras sekali, seperti yang dihadapi Mas Yepi tadi. Ini kurung terus ya Mas. Enggak, maksudnya Mas Yepi tadi kecegat jalur karena perempatan Lalum ke sini arah taman itu ditutup genangan air dan banyak pohon tumbang gitu ya. Tapi maksud saya begini, bayangkan itu situasinya kayak yang dihadapi Mas Yepi. Hujannya deras, genangan airnya tinggi, banyak pohon yang tumbang, tapi itulah jalan yang harus kita lalui. Maka harus dengan sikap yang kuat hadapi, jalani tanpa keluh kesah. Katakan amin. Hadapi, jalani. Walaupun cobaannya besar, tekanannya begitu kuat, jaga hidup dalam kekudusan. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, gimana pun, walau ada pencobaan yang besar, istilahnya kan gitu, walau ada pencobaan yang besar, walau ada tekanan yang begitu kuat, namanya tekun, ya harus dijalani. Jalani, jangan mudah menyerah gitu loh Bapak Ibu Saudara. Rampung ora apa-apa lah, sekarepe lah, kaya ngene lah. Loh, jangan. Kalau itu memang benar-benar membuat hidup kita menjadi enggak kudus di hadapan Tuhan, jangan. Tetap jaga, tetap kuat, tetap teguh berdiri dalam firman kebenaran, walau apapun yang terjadi. Demi apa? Demi kekudusan itu Bapak Ibu Saudara. Memang enggak mudah. Karena apa? Hari ini tuh ada istilah kan dosa berjamaah, gitu kan saudara ya. Ada istilah dosa berjamaah, dosa yang dilakukan bareng-bareng. Nah kalau sudah bareng-bareng dianggap tidak dosa kan gitu. Kalau udah bareng-bareng kan dianggap tidak dosa. Korupsinya bareng-bareng. Apa itu dulu namanya kalau zaman kerusuhan itu apa? Penjarahan. Zaman 98 ya di Solo itu. Nyolong bareng. Karena dianggap itu sudah biasa, bukan karena situasi kondisinya kayak begitu, nyolong bareng itu dianggap tidak apa-apa. Penjarahan namanya itu kan. Waktu itu bahkan saya mendengar ada anak Tuhan gawa becak loh saudara, anak Tuhan loh iki gawa becak, gawa apa? Ngusungi. Ya tahun 98 itu. Saya tidak bisa pulang ke Tawangmangu. Akhirnya saya kebaktian di mana waktu itu ya, di Solo lah intinya. Karena bisnya semuanya mandek. Oh di GSCA ya, di kampus, gerejanya di kampus. Nggak ada bis yang pulang gitu ya. Jadi ya udah nggak pulang saya saudara, nggak bisa pulang gitu. Nah itu saya dengar itu ada anak Tuhan nanti nggak bawa becak loh saudara. Dianggapnya apa? Lumrah kok. Dan semuanya udah begitu melakukannya kok. Nggak. Kalau bicara tentang tekun, walau dalam tekanan yang besar, dalam pencobaan yang besar, kalau namanya hidup jaga kekudusan, tetap jaga kekudusan. Kasih tahu kanan kiri, katakan tetap jaga kekudusan. Jaga kekudusan.
Amin. Serius, tidak bisa saudara. Lah pripun masalah keadaannya begini. Maaf. Nek kita mulai belajar untuk bisa tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, tetap jaga walaupun pencobaannya besar, walaupun tekanannya begitu kuat, rintangannya begitu luar biasa, tetap jaga hidup supaya tidak jatuh dalam dosa. Terobos terus dengan kekuatan dari Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri, pasti nggak bisa. Terobos, ada mentalitas yang terus terobos apapun yang terjadi dengan kekuatan Tuhan, pasti bisa. Ibarat kata harus dedel duel, ini bahasa apa itu, harus dedel duel badan ini demi menerobos genangan air pohon yang tumbang tadi, ombaknya yang besar, tapi demi menjaga hidup dalam kekudusan supaya tetap tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Hadapi, jalani, karena bersama dengan Yesus pasti bisa. Katakan amin. Pasti bisa. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kata kalimatnya tadi berkata, setelah tanggalkan beban dosa yang begitu menantangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan. Nah, kata ini secara umum berarti kontes. Nah, kalau kontes itu kan ya dalam kontes, pada saat kontes diadakan itu kan sesuatu hal yang terjadi adalah ya sudah, mungkin kontes kecantikan, semuanya serba pamer cantik gitu kan. Kontes kok nggak ada ya kontes kegantengan gitu ya, kontesnya kecantikan, itu saya juga heran kok selalu adanya kontes kecantikan, nggak ada kontes kegantengan gitu ya. Atau dianggap pria-pria itu nggak ganteng gitu ya, bodybuilding, yang mungkin gitu ya, yang one pack ngece aku saudara. Nah, itu kan hanya menampilkan gitu loh. Ya memang ada persaingan, ada latihan juga, tapi itu kan tidak ada yang namanya jegal menjegal, adanya mungkin suap menyuap juri gitu ya adanya. Tapi maksud saya begini loh saudara, bandingkan dengan kata yang lain yang artinya pertempuran. Jadi kata perlombaan itu selain bicara kontes, itu juga pertempuran. Nah, ini yang penting. Jadi kalau arti kata perlombaan itu juga memiliki makna pertempuran. Bayangkan itu zonanya adalah zona peperangan. Karena ini pertempuran ini. Tadi saya sudah singgung di depan, dedel duel tuh tubuh tuh. Berdarah tuh. Kenapa? Karena ini pertempuran. Nah, dalam menjaga kekudusan itu Bapak Ibu Saudara, diibaratkan seperti orang ada dalam pertempuran, harus dengan sikap yang berani menghadapi segala sesuatu demi kekudusan itu. Mau berdarah-darah enggak apa-apa. Tadi sudah saya singgung, harus kehilangan tangan pun enggak masalah, harus kehilangan mata pun enggak masalah, harus kehilangan banyak hal dalam hidup enggak masalah demi kekudusan yang Tuhan minta buat hidup kita. Yang sepakat katakan haleluya. Jadi ini pertempuran. Kadang mungkin memang harus kena panah, tapi terus maju, terus pantang menyerah, jangan berhenti di tengah jalan demi menjaga kekudusan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah ngomong, orang yang nantinya benar-benar orang yang nantinya benar-benar dibawa Tuhan untuk masuk dalam janjinya, hidup kekal di surga, itu enggak banyak. Ayatnya ngomongnya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sidik loh jane. Ya rajane ya, sidik guran. Kalau aku dianiaya, kamu pun akan dianiaya, kata Tuhan Yesus. Untuk hidup dalam kekudusan itu temennya nggak banyak, serius. Ya nongkrong yuk, gah. Sopo aja, ora gelem, ora apa-apa. Dijauhi teman saudara, demi menjaga hidup dalam kekudusan.
Ya bukan berarti saya ngomong nongkrong itu nggak boleh, bukan. Ini cuma contoh. Ada banyak orang yang mungkin mengajak kita untuk berbuat dosa. Waktu kita berkata enggak, aku nggak mau ikut-ikutan yang berbuat dosa, itu temannya jadi sedikit. Tapi percayalah, hidupmu terjamin di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau tetap mau hidup dalam kekudusan, jaga hidup dalam kekudusan. Karena kekudusan itu bagaikan pertempuran, perlombaan. Jadi sekali lagi saya ulang ayatnya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun, berlari dengan tekun dalam pertempuran yang diwajibkan bagi kita. Jadi pertempuran itu pilihan? Enggak. Pertempuran itu pilihan? Tidak. Kekudusan itu pilihan? Bukan. Itu wajib sebenarnya. Tapi sekali lagi, Tuhan kasih kehendak bebas. Tuhan pengennya wajib, ya kayak saudara, ayo semua pelayan wajib datang. Tapi kan ya tetap aja masing-masing punya pilihannya. Aku teko apa ora ya, gitu kan saudara. Ayo semua jemaat wajib datang. Tapi ya ada aja yang tidak datang, gitu kan. Sama. Tuhan berkata wajib. Perlombaan ini, pertempuran ini wajib, yang diwajibkan bagi kamu. Maksudnya demi menjaga sebuah kekudusan, semua hal tadi yang menanggalkan beban, yang menanggalkan dosa, yang kemudian berlari dengan tekun dalam pertempuran ini, semuanya wajib. Katakan sama-sama, wajib. Bukan pilihan, bukan boleh atau enggak, wajib kata Tuhan. Tapi Tuhan bukanlah menganggap kita sebagai robot yang kemudian diremote dan jalan, enggak. Tuhan tetap kasih kehendak bebas, terserah. Jane wajib, yang terserah. Nek kamu lakukan, kamu dapat upahnya. Nek kamu langgar, kamu juga dapat akibatnya. Semua pohon di taman ini jangan kamu makan. Semua salah. Semua buah di taman ini boleh kamu makan. Satu yang nggak boleh kamu makan. Apakah terus kemudian langsung dikerangkeng gitu sama Tuhan pohonnya? Enggak. Manusia diizinkan punya kehendak bebas. Api gitu jupo gitu kan. Seketika langsung Tuhan marah? Enggak. Masih ditanya dulu, kenapa kok gitu? Ngapain kamu kayak gitu? Nah, gini manusia punya alasan. Wah, lah wis. Ya wis lah, gitu kan saudara. Nyun sewu. Oncat saking papan menika, itu saudara ya, keluar dari taman ini. Walau Tuhan sudah mengatakan wajib, tapi kadang-kadang orang berkata, aduh Tuhan sorry ya, berat banget deh kalau harus tanggalkan beban, harus tanggalkan dosa, harus berlari, kayaknya nggak mampu deh Tuhan. Ya terserah gitu kan. Kalau engkau mau melakukan, kau dapat upahnya. Tapi kalau engkau nggak mau lakukan, akibatnya sudah di depan mata. Itu tinggal memang pilihan sih sebenarnya kepada kitanya. Tuhan kasih kehendak bebas. Tapi buat di mata Tuhan sebenarnya ini wajib. Artinya setiap orang pasti akan menjumpai yang namanya pertempuran. Dan dalam pertempuran itu Tuhan pengen kita tekun. Tuhan pengen kita berlari. Tuhan pengen kita tanggalkan dosa. Tuhan pengen kita tanggalkan beban yang begitu bisa merintangi. Jadi kalau ada rintangan, ada sesuatu yang membuat kita, ada sesuatu yang menghambat kita untuk lakukan kehendak Tuhan, itu artinya harus ditanggalkan Bapak Ibu Saudara. Apapun itu. Saya bersyukur saudara di tengah hujan badai. Saya bilangnya badai karena ada kesaksian banyak pohon tumbang. Jadi jalur yang tadi saya katakan itu bukan semua sih, tapi memang sepanjang jalur itu pohon tumbang semua ke jalan. Saya bersyukur saudara menerobos itu semua untuk hadir kepada Tuhan, datang ketemu Tuhan sore hari ini. Saya sangat bersyukur. Tapi saya pesan, semangat itu yang Anda lakukan hari ini, jaga
sampai Tuhan datang. Katakan amin. Jaga sampai Tuhan datang. Tetap dalam kekudusan. Jaga itu dengan segala daya upaya, supaya kita tetap dapat menikmati janji Tuhan, hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita naikkan lagu yang terakhir, Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupmu, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Saudara, sadar atau enggak sadar, sebagai manusia kita punya banyak kelemahan, karena sifat manusia itu cenderung berbuat dosa, sadar enggak sadar. Tetapi sore hari ini saya mengajak saudara untuk menyadari, ya Tuhan, aku punya banyak kelemahan dan kekurangan. Dan mari dalam kesadaran itu pula kita minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita dimampukan untuk hidup dalam kekudusannya. Tidak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Apa yang Anda lakukan sore hari ini, menerjang hujan untuk hadir dalam rumah Tuhan, sudah punya nilai plus di hadapan Tuhan. Saya minta saudara, semangat itu jangan pernah jadi pudar. Terus jaga itu, bahkan pupuk dan tingkatkan itu sampai engkau mencapai titik sempurna seperti yang Tuhan janjikan. Tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan, karena dengan kekuatan manusia jelas tidak bisa. Olehnya sore hari ini, yuk sama-sama buka hati untuk Tuhan, buka hati untuk Roh Kudus, buka hati untuk Dia bekerja dalam hidup kita, sehingga akan mendorong dan memampukan kita untuk kita bisa tinggal dalam kekudusannya. Ku buka hati untuk jamahan, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
altar-Mu. Yang sungguh-sungguh rindu mau buka hati buat Tuhan, saya ajak kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau lihat kerinduan hati kami untuk kami hidup dalam firman-Mu ya Tuhan. Sama kami, sama kami, sama kami, sama kami. Mari saudara buka hati kita buat Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan, berserah penuh di hadirat. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Minta supaya Tuhan penuhi setiap kita dengan roh-Nya. Minta kepada Tuhan supaya memenuhi setiap kita dengan roh-Nya, sehingga kita dimampukan hidup dalam kekudusan-Nya. Yang hidup penuhiku, roh-Mu yang kudus. Shirabata karala bayara lama karala borala bashana barala marala marala. Mari Tuhan lawat kami umat-Mu sore hari ini. Mari Tuhan lawat kami setiap umat-Mu malam hari ini. Shira baba 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 karana bata karala. Shira raba karala bara baba yara bata karala bashana barala barala barala. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami. Ora baba 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 shada bakarala barala barala barala. Hira la baba 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 karala bashada barala. Haleluya. Ora baba baba shada rata karala barala barala. Tuhan. Hira la bashede de kera batakara la barala barala. Ora baba baba shanda bakara batakara la bayara la ba. Shina la batakara la bara batakara la bayara bashanda bakara la barala 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 barala. Surahkan ya Tuhan, surahkan ya Tuhan, surahkan ya Tuhan. Haleluya. Sharala baba 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 karala barala barala. Haleluya. Shira baba baba karala barala baba 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 Karena bagimu ora bashana bakarala barala 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 bayara la barala. selamanya. Yara la bashana barala 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 barala. Raba baba 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 karala la bashana barala 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 bashi. Terus buka hati untuk Tuhan, terus buka hati untuk Tuhan, terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Sampai engkau merasakan sesuatu di hatimu, di rohmu. Syara baba 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 karana mana mana. Shikira baba 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 karana mana mana. Inna dalam bayar dalam Shikira bata karana mana mana mana. hanya di dalam Engkau. Shikira takarala barala 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 bashana barala 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 barala. Segala sesuatu ada di hadapan. Shikira takarala bayara la barala 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 barala. Yesus. Shikira takarala barala bayara la barala bayara la barala barala. Pura baba 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 karala la bashiri di di di. Kira takarala mashana barala barala. Pura bashana takarala marala 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 mashana marala marala. Pura basha sekira takirala marala marala. Haleluya haleluya haleluya. Sampai selama-lamanya. Shirarararararara. Yang kami tinggikan. Haleluya haleluya.
mashana maralamara. Haleluya. Shirala barala marala. Hirala mashana marala 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 marala. Sampai Haleluya, haleluya. Dia jamah selama hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari taruh tangan kanan di dada kita masing-masing, katakan dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Lebih sungguh lagi dengan iman kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, jamah kami, perbaharui roh, jiwa dan tubuh kami, ubah setiap hati kami, ubah setiap pikiran kami, ubah setiap pengertian kami, ubah seluruh hidup kami, agar kami hidup dalam kekudusan-Mu senantiasa ya Tuhan. Apapun yang merintangi, menghalang-halangi, aku harus keluar dalam nama Yesus. Biar kekudusan-Mu nyata atas kami semua, sehingga kami menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Karena semuanya Engkau ubah, telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari tengadakan kedua tangan kita, dan sekarang kekuatan Roh Kudus itu memampukan kami berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kemurnian, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kemurnian. Dan Tuhan sendiri dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus akan menolong, menopang, mengarahkan kami
agar kami tetap ada sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya terjadi, tergenapi, termeterai atas setiap hidup kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.